Oke, hari ini sudah tanggal berapa? 10? 10 apa 9? Ya, 9. Kalau yang 10 berarti maulidnya Ahad. Kalau 9 berarti maulidnya Senin gitu ya. Berarti ibu yang 10 Senin tong libur ya. Oke ya. Ibu-ibu rahimakumullah, salah satu yang menjadi pengingat ketika kita masuk kepada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid adalah Maulid itu salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan lagi kita semua tentang apa? Tentang meneladani Rasulullah SAW. Ya. Kenapa ibu mengerjakan amalan sunnah? Buat apa? Mencontoh Nabi. Terus buat apa? Nambah pahala. Kenapa nambah? Karena pahalanya kurang, ya. Sedangkan dosanya banyak. Oke. Terus kalau selain nambah pahala, apalagi yang kita dapatkan setelah kita mengamalkan amalan sunnah? Tujuan dari mengerjakan amalan yang sunnah adalah kembali lagi kepada surat Ali Imran ayat 31. Coba ibu buka dulu. Surat Ali Imran. Surat berapa? Apa surat ini? Surat 3 ayat 31 halaman 50. Ada? Sudah ketemu? Sudah ditandai belum? Kalau belum tandai ya. Apa kalimatnya? Kul in kuntum, gitu ya? Betul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, gitu ya. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya apa? Allah akan mencintai. Dah segitu dulu. Bu, dari ayat ini kita belajar bahwasanya amalan sunnah yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Karena Allah bilang kalau memang kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Ya, ikuti aku di situ kan Rasulullah yang disuruh ngomong. Ya, bahwa apa? Bahwa ikuti aku gitu. Berarti apa? Mengikuti Rasul. Maka kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasul, kata Allah. Maka kalau kamu mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintaimu. Apa pelajarannya berarti? Berarti bahwa amalan sunnah yang kita kerjakan adalah tujuannya untuk mendapatkan atau meraih cintanya Allah. Apa efeknya kalau orang dicintai sama Allah? Ayatnya bilang lanjutannya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi Bu, mengerjakan amalan sunnah itu adalah bagian dari cara kita agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Jadi setiap kali ibu mengerjakan amalan sunnah, setiap kali kita mengerjakan amalan sunnah, maka itu menggugurkan dosa. Bukan cuma sekedar amalan sunnah, tapi setiap kali kita melakukan sesuatu sesuai dengan contohnya Rasulullah, maka itu teh menggugurkan dosa. Contoh, apa yang
kadang kita suka lupa bahwa ternyata kalau niatnya benar itu teh menggugurkan dosa. Ibu kalau makan pakai tangan mana? Kenapa? Nyok itu apa karena kebiasaan? Nah, niatkan sebagai mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi sampaikan kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu, kata Nabi. Maka kalau ibu niatnya ketika makan menggunakan tangan kanan karena mencontoh Nabi, maka selama ibu makan teh itu menggugurkan dosa. Ya, minum pakai tangan mana? Yang gitu. Suka lupa nggak? Kadang lupa. Nah, bedanya adalah kalau ibu menggunakan tangan kanan karena mencontoh Nabi, maka itu teh menggugurkan dosa. Ibu kalau tidur kumaha? Kemana? Bener. Iya gitu. Pertama hungkul. Kaditu nama. Nangkuban ibu teh ya. Kalau enggak nangkarak bari calangap teh gedean ya. Ya, Bu, tidur antara mencontoh sesuai dengan yang disampaikan Nabi sama enggak itu aja membedakan apakah tidurnya menggugurkan dosa atau tidak gitu. Seneng nggak? Enak nggak kalau kayak gitu? Enak, tinggal kitanya aja yang mau gitu. Cuman kadang kita suka lupa. Ya, jadi kalau berdasarkan ayat ini bahwa kita mengerjakan amalan sunnah atau ya berlaku apapun sesuai dengan contoh Nabi, nggak cuma ibadah tadi, makan, minum, tidur, apalagi Bu, ya melangkahkan kaki, ya kan? Kalau pakai sendal yang mana dulu? Kanan. Kalau dilepas, nah, sok emut tuh, kadang lupa, nah gitu. Ya, hal-hal simpel segitu tuh Bu, hal-hal seperti itu tuh pengaruh terhadap menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, nah makanya apa? Jangan lupa yang gitu-gitu. Nah, dan ketika ya seseorang berusaha untuk mengerjakan yang sunnah, kan ibu tahu ya dalil kalau acara maulid atau berkaitan dengan maulid Nabi, dalil yang disampaikan surat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya, nah maka ketika kita berusaha meneladani Rasul, salah satunya apa? Tadi bukan cuma sholat sunnah, puasa sunnah, ibu sholat duha, tahajud gitu-gitu, bukan. Tapi apa? Melakukan segala sesuatu sesuai dengan contoh Rasul. Niatnya apa? Niatnya apa tadi? Supaya dicintai Allah. Jadi naik levelnya teh. Ibu tadi pagi duha tuh niatna naon? Rezeki da ibu. Apa? Tambahin niatnya biar disayang Allah. Bu, kalau orang ya udah disayang Allah, kira-kira rezekinya dijamin mau? Nggak usah minta juga, karena disayang mah pasti dikasih. Ya, Bu, kalau ibu sholat tahajud, tadi malam tahajud tuh, niatnya apa? Hah? Enggak, sebelum belajar iya, niatnya naon? Apa? Kan seueur kahoyong ibu teh? Iya enggak, pengen ini, pengen itu. Kalau niatkan satu saja, ya Allah, mangga telangkung, pokoknya mas saya pengen engkau cinta sama hamba. Kira-kira segala yang kita pengen dan butuhkan Allah kasih enggak? Kasih. Ibu tadi sholat qobla subuh tuh. Qobla biar apa? Dunia dan isinya gitu ya.
Tapi kalau kita niatkan, pokoknya mah yang penting Allah cinta sama saya, kira-kira dikasih nggak pahala lebih dari dunia dan isinya? Dikasih. Nah ini teh Bu disampaikan dalam hadis qudsi ya, riwayat Imam Bukhari di kitab Fathul Bari itu ada tuh. Bahwa apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Nabi begini, Allah berfirman, sesungguhnya hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan fardu. Segitu dulu. Apa poinnya Bu? Amalan wajib itu, amalan fardu itu adalah untuk taqarrub, untuk mendekat kepada Allah. Dan dia terus mendekatiku, dan hambaku terus mendekatiku ya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Apa berarti pelajarannya? Ini pelajaran hikmahnya saja ya, bahwa apa Bu? Amalan wajib itu mendekatkan kita kepada Allah. Tapi orang yang mengerjakan wajib plus sunnah, maka dia bukan hanya mendekat, tapi juga dicintai Allah. Makanya kata Allah, dan hambaku mendekatiku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Lihat efeknya. Kalau orang sudah mengerjakan yang wajib plus yang sunnah, maka Allah bilang apa? Tadi aku mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintai hambaku, kata Allah apa? Aku akan jadi mata yang dengannya dia melihat. Apa maksudnya? Matanya Allah jaga. Aku menjadi telinga, menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Pendengarannya sama Allah dijaga, diarahkan kepada hal-hal yang benar. Matanya tadi juga begitu. Ya, aku menjadi tangan yang dengannya ia berbuat, kata Allah. Maksudnya apa? Segala perbuatannya sama Allah dituntun. Dan aku menjadi kakinya yang dengannya yang dengannya ia melangkah. Berarti apa? Diarahkan ke tempat-tempat yang baik, ketemu orang yang baik, melihat yang baik, bicara yang baik. Semuanya sama Allah dijagain. Hidupnya enak nggak berarti? Enak. Ya, gara-gara apa? Cuman gara-gara satu hal, apa? Dicintai Allah. Dan penutupnya dalam hadisnya disampaikan bahwa apa? Dan kalau dia meminta, maka pasti akan aku beri, kata Allah. Ya, dan kalau hambaku memohon ampun, maka pasti akan aku ampuni. Poinnya apa? Orang kalau sudah dicintai sama Allah, berarti apa Bu? Semuanya dikasih. Hidupnya dijaga. Ya, lingkungannya dijaga, ketemu sama orang-orang baik, perkataannya enak hidupnya. Kira-kira kalau sudah dicintai Allah begitu, hidupnya diarahkan, hidupnya sama Allah dijaga, kira-kira husnul khotimah mau? Husnul khotimah. Kira-kira masuk surga nggak? Masuk surga. Kenapa? Hanya karena satu hal, dicintai Allah. Dengan cara apa? Mencontoh Rasul. Makanya pelajarannya ya adalah Bu, dengan adanya Maulid Nabi, dengan kita masuk bulan Maulid ya, entah ibu menyebutnya bulan mulut. Oke. Karena kita sudah berada di bulan mulut, maka apa? Ingat lagi untuk banyak mengerjakan amalan sunnah agar kita dicintai Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dicintai Allah. Ya. Apa caranya? Mencontoh Rasul. Ya, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, maka semoga kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Ya. Apa yang jangan dilupa? Tadi, niatkan setiap kali mengerjakan apapun. Karena Allahnya apa? Bentuknya apa? Karena Allahnya? Kan kadang kita suka bingung, karena Allah unggul. Enggak, karena Allahnya apa? Ingin dicintai Allah. Ya, paham? Nah, mama meni sholat wae, pengen dicintai Allah mama teh. Mama meni ngaji terus, ayah mama teh lagi pengen dicintai sama Allah. Harus banyak ngaji.
harus banyak amalannya. Gitu. Ngerti Bu? Nah, jempling, tunduh. Ya, gitu. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Sudah. Sekarang kita masuk kitab adabnya lagi. Kita masih belajar kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah limpahkan pahala terbaik untuk beliau dan keluarganya menjadi amal jariyah. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan ya pahala amal jariyah dari ilmu yang sampai kepada kita, dan kita semua menjadi orang-orang yang dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan jadi jalan untuk kita semua berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Terakhir hadis berapa? Sekarang 217. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul 111. Siapa yang tidak dapat membalas budi, hendaklah mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya. Betul itu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 217. Dari Anas bahwa orang-orang Muhajirin berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Ansor pergi dengan membawa seluruh ganjaran." Beliau bersabda, "Tidak, selama kalian mendoakan mereka kepada Allah dan kalian memuji mereka dengan pahala itu." Kandungan hadis, doa dan pujian yang baik kepada orang lain merupakan wasilah terbaik agar seseorang memperoleh pahala dan kebaikan berulang kali. Oke, saya ulang. Ya, Bu, orang-orang Muhajirin itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, enak banget tuh orang Ansor, orang Madinah, ya, gitu. Orang Muhajirin, orang Mekah itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, jadi enak banget ya orang Ansor ya, karena mereka itu sudah menolong kami, bertemu denganmu, belajar langsung denganmu, terus juga waktu kami hijrah kami dibantu, itu kayaknya tuh semua pahala udah diambil sama mereka semua, ya." Dan mereka tuh kayaknya dapat pahala paling banyak banget. Sedangkan berarti kami kalah. Tuh, lihat. Pelajaran dulu Bu, pertama. Orang-orang soleh itu ya, irinya iri apa? Iri pak gede-gede, pak banyak-banyak pahala. Kita udah begitu belum? Tuh kita. Ini sombong, kulkasna anyar. Urang mah nu kitu. Kita mah ngelihat harta orang, rariweuh. Tapi begitu ada orang jauh lebih soleh dari kita, apa? Sirik nggak? Kadang tuh kita mah. Apa? Kadang malah jadi nyinyir. Apa nyinyir? Soalim, mending ngaji terus, ya, mending ngaji terus. Saya wae nu pangajian teu kitu-kitu teuing, nggak boleh. Justru tugasnya apa? Lihat, orang-orang Muhajirin itu iri sama orang Ansor. Kenapa? Karena kayaknya teh pahalanya teh banyak banget. Terus apa? Irinya itu Bu, bukan cuma sekedar iri, tapi pengen apa? Menginginkan agar mereka itu bisa berpahala sebanyak itu juga. Kita gitu nggak? Ini resepnya si ibu eta, hafalannya teh banyak, mun ngaji teh bagus, enakeun, bener ngajinya teh, ku ustad teh dipuji, ngajinya bagus. Ari abi mah ngaji saeutik salah, udah bertahun-tahun aku teh ngaji, perasaan mah bareng sama si itu teh. Ya. Halo, ada nggak yang begitu? Ya gitu. Oh iya, ya. Misalnya tuh begitu. Nah, justru orang yang soleh itu irinya sama hal-hal seperti itu. Mereka nggak peduli Bu, orang mau hartanya banyak kek, mau apa kek, terserah. Ya, makanya justru senangnya adalah, meni seneng ya, ibu itu mah
tiap hari teh pengajian atau tiap pengajian teh ada gitu. Saya mah kadang henteu, kadang sibuk, kadang riweuh ku incu, kadang ya Bu, betul ya, kadang males, sakalina datang tunduh. Ya Bu. Maka apa? Ketika ada orang yang pahalanya lebih banyak, maka apa? Untuk bisa menandinginya, kata Nabi. Ketika orang Muhajirin bilang, ya Allah, ya Rasulullah, enak banget ya orang Ansor tuh pahalanya banyak banget, kami mah kalah kayaknya teh. Kata Nabi apa? Tidak. Ya, tidak. Apa berarti? Maksud Nabi, kalian masih bisa untuk mengejarnya. Gimana Bu cara ngejar pahala orang lain? Ya, kita ketemu misalnya ibu kenal sama seseorang yang soleh kayaknya teh, pahalanya teh kayaknya teh banyak banget. Kata Nabi bisa dikejar tuh yang begitu. Apa caranya? Selama kalian mendoakan mereka kepada Allah, satu, dan memuji mereka dengan pahala itu, dua. Ya, oh gitu Ustaz, berarti nggak usah beramal soleh lain, tetap ibadahnya tetap. Tapi tambah dengan apa? Ibu yang pertama adalah doakan orang yang soleh. Biar apa? Biar ibu kebagian juga solehnya, kebagian juga pahalanya. Ngedoakan tuh? Ibu ngedoain nggak? Da ibu mah da egois. Ya Allah, aku ya Allah, aku si eta mah tong waka. Ya Allah, yang penting aku warjukni ya Rabbi, warjukni. Nah, tetangga abi mah geus beungharkeun we antep ya Allah, abi we warjukni. Enggak. Justru apa? Doakan. Ya Allah, saya teh punya teman meni soleh, kasih dia panjang umur ya Allah, sing sehat, sing bisa beramal soleh dengan maksimal. Mudah-mudahan saya teh kebagian kecipratan pahalanya. Gitu. Ya Allah, teman saya yang soleh gak ngaji ya Allah, gak hadir hari ini. Ya Allah, sehatkan dia karena hari ini dia gak hadir karena lagi sakit. Sehatkan dia ya Allah, biar dia bisa ngaji lagi di hari selanjutnya. Biar saya kebagian pahalanya. Gitu. Pertanyaan, doain gitu gak? Henteu, da ibu mah udah mah pahala saeutik, pelit henteu kata. Ya, maksudnya gimana? Nah, berarti apa kata Nabi, Bu? Salah satu yang bisa menjadikan kita menambah pahala kita, ya, terutama ingin biar pengen sama lah kurang lebih dengan orang-orang yang soleh yang kita kenal, maka apa? Doakan mereka. Ya, makanya kan saya selalu bilang, Bu doain saya ya Bu ya. Tah mun ibu doain saya teh ibu teh kebagian pahalanya. Ya, Ustaz sing sehat, sing lancar, sing barokah umurnya. Tah ibu teh nanti setiap kali saya ngajar teh kemanapun ibu kebagian pahalanya. Teh cukup ku amin doakeun. Bu, ada ibu gitu kan doain gitu. Ya. Nah, doa wae maksa gitu ya. Enggak, ini mah kata Nabi begitu. Yang kedua adalah apa? Memuji mereka dengan pahala itu. Memuji teh nanti ada beda ya. Ada memang memuji langsung orangnya, tapi kadang beresiko di sini nanti orangnya jadi sombong, jadi kepedean. Tapi apa minimal? Minimal salah satunya adalah menyebutkan kebaikan orang. Ya, misalnya apa? Ibu teh membicarakan ibu fulanah, lagi ngobrol sama teman-teman yang lain. Terus apa? Saya mah dah meni seneng lihat ibu itu gitu, meni rajin ibadahnya teh. Ya, meni semangat kalau pengajian teh datang pang awalna. Misalnya teh gitu. Nah, hal-hal seperti itu Bu, itu juga bagian dari memuji, boleh. Ya. Jadi jangan pelit memuji orang. Tapi memang tetap harus hati-hati. Ya, jangan sampai nanti orangnya juga jadi sombong atau jadi kepedean, jadi GR atau enggak. Ini mah ngobrol aja ibu di rumah sama suami, sama anak-anak. Mama tuh punya temen tuh di pengajian tuh. Meni hebat kalau nyatet teh
lengkap. Kalau ditanya sama Ustadz teh di pengajian berikutnya teh inget keneh materi nate gitu. Ai mama ya, ai mama jangankan minggu depan, hari tak keneh mama teh bingung gitu. Ya, gitu. Mau nyatet terapi teh itu mama teh sok niron ke dia teh. Ya catatan teh. Mama bingung sama catatan mama sendiri. Gitu ya Bu. Gitu. Ya ibunya dia mau meni bagus rapi. Mama liar nih ngali catatan mama. Ya Bu. Nah, itu teh memuji. Boleh, sama silakan. Ya. Sok nyatet. Iya, ulang. Nyatet hente, inget hente, gitu. Ulang. Iya, tapi si kadunya kayak yang iya ninggalikeun abi teh ninggalikeun. Serius. Ya. Tapi batur seuri henteu manehna mah. Duka tuh kunaon eta teh ya. Nah, Bu, jadi ketika kita mendoakan dan kita menyebutkan kebaikan orang-orang yang soleh, itu kita kebagian pahala. Ya, nah makanya apa? Nah, satu lagi, Bu, kalau kita mendoakan orang yang soleh, menyebutkan kebaikan mereka, caranya gimana untuk bisa begitu? Yang paling utamanya adalah kenal dulu sama orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya enggak? Mah, tadi belajar apa? Itu mendoakan orang soleh. Emang di teman mama ada yang soleh? Tuh ingat udah ngacong kabeh teman mama. Nggak tahu. Mama juga bingung. Ustadz teh bilang mendoakan orang soleh. Mama teh bingung. Saha yang harus mama doakan? Si eta ngaco atuh dah gitu ya. Iya, apa ya? Gitu. Mama teh iri, batur mah temen nasaroleh, mama bingung ini kumaha. Ya Bu. Iya. Nah makanya apa? Berkenalan dengan orang yang soleh dan tentunya kita harus bersyukur. Kalau apa? Kalau kita dikenalkan atau dipertemukan, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya Bu, teman-teman begini tuh ini karunia loh. Iya nggak? Iya. Gitu, saling mendoakan gitu satu-satu. Doain untuk ibu kan, nah kadang mendoakan aja ibu pelit. Ya Allah dikumkeun, ya Allah jamaah assalam dikumkeun sing saroleh, sing barokah, hiji-hiji, ya. Tuh udah pelit ibu mah hitungan, amit-amit. Ongkos cenah pengen pahalanya banyak. Ya, iya, ya gitu. Oke Bu. Nah makanya tadi kandungan hadisnya menyampaikan bahwa dengan kita mendoakan dan memuji orang yang soleh, ya itu adalah wasilah, sarana agar kita memperoleh pahala dan kebaikan berulang kali. Ya, jadi makanya Bu kalau udah sholat tuh doainnya setelah ibu mohon ampun terhadap dosa-dosa ibu sendiri, ya kan? Maka ibu kan biasanya apa? Doain diri, keluarga, orang tua, suami, anak, cucu, muslimin muslimat, ya terus, mukminin mukminat, iya benar. Terus apa? Iya udah doa itu apa? Doain teman-teman ibu yang soleh. Khusus soal ibu, sih kan amat gitu deh. Iya, enggak. Maksudnya doakan saja ya Allah teman-teman saya di pengajian assalam gitu, doakan aja. Ya, siapa yang ibu ingat sebutin gitu, boleh.
Siapa yang ibu kenal, yang ibu tahu, kan ada teman-teman deket kan, doain aja, ya Allah, si Anu kemarin teh curhat sama saya lagi banyak masalah, mudahkan ya Allah, angkat masalahnya, mudahkan kehidupannya, berkahi gitu. Ya, itu teh apa? Kenapa? Karena di hadis yang lain bahwa apa? Kalau kita mendoakan orang lain, kata Nabi apa? Doa itu kembali ke kita, betul. Ya, mustajab nantinya. Gitu ya? Oke, itu hadis 217. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Bu? Baik, kita lanjut. Hadis 218, judul 112. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Dah, simpel. Apa katanya? Bu, orang yang tidak berterima kasih sama manusia, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Ya, kita bahas dulu. Apa berarti poinnya? Bu, biasakan berterima kasih sama siapapun dalam hal apapun. Apa contoh? Ibu pasti berterima kasih kalau misalnya, Dek, tolong dong ambilin mamah minum, diambilin, makasih ya sayang, wajar. Ya, apalagi. Nah, tapi kadang kita jarang atau masih ada lah orang di kita yang tidak berterima kasih ketika jual beli. Ibu beli, ya, gitu ibu beli apa? Ibu beli apa? Beli sayur lah, ya, beli buah, gitu ya. Pak hoyong atau Bu hoyong 1 kilo misalnya teh apa? Buah lah ya pokoknya mah. Beli 1 kilo, udah beres, berapa sekian, terus apa? Nuhun. Ya, pernah ada satu kejadian di mana ketika beli terus menyampaikan terima kasih, terus ada orang bilang, kenapa berterima kasih? Kan kita yang beli. Pernah ada yang begitu? Kenapa Ustaz kita yang berterima kasih? Kan kita yang beli, harusnya dia yang berterima kasih. Kenapa? Karena si penjual itu sudah dibeli barang dagangannya sama kita, harusnya dia yang berterima kasih. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah bahwa apa? Pokoknya tugas kita mah berterima kasih. Ya, meskipun kita yang beli, ya, orang yang jualan. Bu, tapi kalau orang yang jualan nggak mau jual ke kita, kita bisa dapat buah tersebut nggak? Enggak. Makanya minimal, pokoknya mah berterima kasih terhadap hal apapun, sekecil apapun. Biasakan nuhun, biasakan terima kasih. Ya, naik angkot, naik ojek, ya kan kita yang pesen, kita yang naik, kita yang beli, bahasanya begitu kan? Naik, bayar ongkosnya, apa? Nuhun, terima kasih, nuhun Pak, gitu, nuhun Bu. Biasa kan begitu. Ya, ada petugas kebersihan ngumpulin sampah, Bu, sampah Bu, biasanya begitu. Ibu teh keluarin sampah teh misalnya. Ya, meskipun ibu nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih sampah doang kan, Pak nuhun ya, gitu. Terima kasih, kenapa? Bukankah kita kerepotan waktu nggak ada petugas kebersihan? Iya, berterima kasih lah. Ya, ada tukang tahu bulat, lewat tahu bulat digoreng dadakan gitu kan? Ya kan? Beli ibu temang, beli. Iya kan? Beli. Nuhun. Biasa kan berterima kasih. Kenapa? Hadisnya ini bahwa la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur sama Allah orang yang pelit berterima kasih sama manusia. Orang yang hitungan, berterima kasih aja hitungan gitu, nggak boleh. Ya,
Iya. Berterima kasih. Hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun, terima kasih gitu. Ya, biasakan itu. Agar apa, Bu? Poinnya satu. Agar kita masuk sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Eta masih kena dicintai Allah. Itu tadi eta mah. Agar kita masuk kategori orang yang bersyukur kepada Allah gitu. Dengan apa? Bersyukur sama manusia. Termasuk kalau ibu dikasih sama suami. Mah, ini jatah bulanan, resiko bulanan. Sakieu cek ibu teh. Harusnya apa dulu? Alhamdulillah, makasih, hatur nuhun. Minimal begitu. Alhamdulillah, nuhun bebek. Ya kan? Terima kasih suamiku. Dah itu dulu. Hitung we ku ibu teh. Nah, kurang. Nah, baru lanjutannya. Tapi tugasnya adalah bersyukur. Kan itu mah kewajiban, meskipun kewajiban. Berterima kasih. Apalagi yang hitungannya kewajiban apa? Anak ibu sekolah nilainya bagus. Kan kewajiban Ustaz? Enggak. Makasih ya sudah sekolah, sudah belajar dengan baik. Alhamdulillah dapat nilai yang bagus. Makasih kamu sudah berjuang. Gitu. Gitu tuh. Ya, apalagi Bu? Sama sebaliknya, suami juga gitu ke ibu. Tadi belaan kan? Ya, apa? Suami pulang, assalamualaikum. Ngelihat ke rumah teh, rumah rapi, bersih, wangi, cucian beres, cucian piring beres, masak udah jadi. Berterima kasih suami itu sama ibu. Kan bapak masuk gitu ke ibu kan? Ya, alhamdulillah Ma, terima kasih ya sudah repot-repot, sudah capek di rumah beberes. Mudah-mudahan Allah kasih pahala berlipat ganda buat mama. Mudah-mudahan jadi istri solehah gitu. Ibu teh amin. Amin. Ya Bu, berterima kasih. Ya, anak ibu pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, gitu ya, capek, alhamdulillah. Nah, makasih ya, sudah mau kuliah sampai sore, sudah mau belajar, sudah mau kerja. Mama tahu kamu capek, mudah-mudahan jadi pahala besar buatmu. Gitu, gitu tuh. Itu Bu, ya. Jadi intinya apa? Biasakan ucapkan terima kasih, sekecil apapun. Gitu aja, enggak rugi dah. Ya, ibu bilang berterima kasih terus saldo ibu berkurang gitu. Duit di dompet berkurang 50.000. Kurang gitu tadi bilang berterima kasih. Enggak begitu. Lihat kandungan hadisnya. Lihat baik-baik. Barang siapa dalam watak dan kebiasaannya, nih lihat. Watak dan kebiasaannya mengingkari dan tidak mensyukuri kebaikan manusia pada dirinya, maka itu merupakan kebiasaan yang mengingkari dan tidak syukur kepada nikmat Allah. Dah. Bahasanya gini, gampangnya gini. Orang yang gak tahu terima kasih sama manusia, maka dia sedang tidak bersyukur kepada Allah. Maka dia sedang tidak tahu terima kasih kepada Allah. Meskipun omongannya alhamdulillah. Ya, meskipun lisannya bilang alhamdulillah, tapi kalau dia tidak berterima kasih sama manusia, kalau berdasarkan hadis ini nggak bersyukur. Ya, makanya kalau buat ibu terutama khususnya ya, jangan lupa ucapkan terima kasih terhadap kewajiban yang sudah Bapak kerjakan. Minimal itu. Pak nuhun ya, sudah kerja dari pagi sampai sore, capek. Mamah teh kadang Bapak pulang ngomel-ngomel. Kan jebling kan? Kan?
Bilang, Pak makasih ya, selama ini sudah berusaha menghidupi keluarga kita. Mudah-mudahan jadi pahala yang besar di surga nanti. Gitu. Amin. Cek bapak teh. Tong hilap. Ajak mamanya. Kumaha engke cek bapak teh. Poinnya apa? Berterima kasih sama bapak. Berterima kasih sama anak. Nanti suami dan anak pun akan sama. Sama-sama mama juga terima kasih. Balik. Bapak juga terima kasih. Mama teh udah selalu berusaha beberes yang terbaik di rumah, ngurus. Dan bapak teh yakin di rumah teh capek gitu. Ya, so sweet. Beneran dah. Ngantara sih kan teh. Nah. Kenapa Bu? Takutnya kalau kita merasa yang sekarang nggak bersyukur ini dianggap normal, berarti nantinya jadi apa? Kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, tadi dibilangnya berarti dia punya kebiasaan nggak bersyukur sama Allah. Itu yang takut. Lah gengsi. Naon pakai terima kasih bapak. Bukan urusan gengsi. Ibu mau dianggap orang yang bersyukur kepada Allah apa tidak? Itu aja. Kalau pengen disebut orang yang bersyukur, maka tugasnya apa? Berterima kasih sama orang. Gak usah yang jauh-jauh, orang rumah. Hei, naon jempling begini? Lagi muhasabah ya? Ya gitu. Jadi apa? Bukan urusan gengsinya, tapi apa? Untuk Allah aja. Tadi lillahi ta'alanya aja, karena Allah aja ini mah. Kan bapaknya nanya pasti nanti teh. Ibu pulang dari sini, cobain ya. Kayak pulang dari sini, Pak, terima kasih ya. Gitu. Nuhunnya pas capek damel selama ini. Bapak bilang apa? Tumben. Ya kan? Tumben. Ada apa nih? Hah? Ustadz ngomong naon deui, paling gitu. Ya Bu, ada apa nih? Tumben. Maka ibu jawab baik, lillahi ta'ala ieu mah, ya, gitu. Ini mah karena Allah aja. Berterima kasih. Ya, jadi apa Bu? Kalau kita punya kebiasaan jarang berterima kasih, tuker. Ya, diganti dengan apa? Biasakan berterima kasih, sekecil apapun. Ya, nanti tambahin, nantinya jadi lebih detail. Bapak beres makan, kan ibu yang nyiapin. Alhamdulillah, bukan cuma ae aja, alhamdulillah mah nuhun ya sudah masak. Kurang uyah sih, tapi alhamdulillah nuhun ya mah gitu. Ya, bapak kan suka gitu kan ibu. Nanti ya udah. Nah, kan ibu numilih ya. Nah. Yang kedua, lihat kandungan hadisnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima syukur seseorang atas limpahan nikmatnya kalau dia tidak mensyukuri kebaikan orang lain kepada dirinya. Ya. Kenapa? Karena duanya itu nyambung, berhubungan. Ngerti nggak? Ibu teh alhamdulillah, banyak banget alhamdulillahnya. Kenapa? Karena bapak ngasih uang. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya suamiku gajian. Ya, jadinya bisa apa misalnya teh. Ya, ini ada kebutuhan ya Allah, alhamdulillah. Ini uangnya jadi bisa dipakai untuk kebutuhan ini. Tapi ibu lupa bilang makasih sama bapak, itu belum bersyukur. Dengerin. Saya tak puas carikan ke Ustaz. Bu, ibu bilang alhamdulillah banyak banget, tapi nggak bilang makasih ke bapak, belum bersyukur. Ya, bilang makasih alhamdulillah nuhun ya Pak. Udah, alhamdulillah ya Allah. Udah, itu baru dua-duanya nyambung. Kenapa? Bukan saya yang bilang, tuh kandungan hadisnya bilang bahwa Allah nggak nerima syukur orang yang belum makasih sama orang. Ya, ibu bersyukur ke Allah, tapi belum berterima kasih sama bapak, nggak bisa, belum. Ya, ketika bapak bilang, nah hati nuhun, nah kewajiban, ibu teh gitu, nggak boleh. Ya, berterima kasih.
Ya, oke Bu? Jadi harus seimbang. Berterima kasih sama Allah itu harus dibarengi dengan berterima kasih kepada manusia. Bilang makasih aja. Nuhun, udah beres. Nuhun. Pak nuhun ya. Ibu nuhun. Ya kan gitu. Ibu nuhun. Pak atur nuhun. Ya, nah makasih ya. Nah, bilang aja terima kasih. Oke Bu? Ini hal simpel ya, tapi kadang kita lupa. Betul? Allah a'lam. Ada pertanyaan tentang berterima kasih? Nggak ada, bagus, nggak usah nanya ya. Oke, lanjut dulu. Hadis 219. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya, qala Allah Ta'ala lin nafs, Allah Ta'ala berfirman kepada jiwa, ya, kepada ruh, keluarlah, kata Allah, ya, keluarlah. Maka jiwa berkata, apa katanya? Aku tidak akan keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, maksudnya apa? Lihat dulu kandungan hadisnya. At-Tibi berkata, jika yang dimaksudkan, jiwa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan jiwa tertentu, melainkan jiwa manusia secara mutlak. Ya, ia tidak akan keluar dari jasad, melainkan dalam kondisi diliputi ketidaksenangan karena pertautan, ya, karena hubungan antara dirinya dengan jasad begitu kuat. Sehingga untuk lepas dari jasad membutuhkan usaha yang kuat. Apa maksudnya? Ini bersambung ya dengan hadis sebelumnya. Apa maksudnya Bu? Orang itu dari sananya dasarnya pelit dan cinta sama yang namanya dunia. Ya, guru saya menyampaikan di sini, catatannya buat saya adalah ciri orang yang terlalu cinta dunia dan bangga diri. Sampai apa? Sampai untuk ngeluarin ucapan makasih aja teh gengsi Bu. Ada yang begitu kan? Ada. Sampai untuk mengucapkan ucapan terima kasih teh berat gitu. Nah ini berbahaya nih. Ya, kalau ada orang yang sudah sampai tahap mengucapkan terima kasih teh berat. Ya, nah itu teh salah satunya ya bahasanya apa? Sifat jiwa secara mutlak tadi kandungan hadisnya bilang. Kenapa? Karena saking nempelnya dengan jasad, saking nempelnya dengan dunia, jadi ruh itu Bu nanti mau keluar aja susah saking nempelnya. Ya, maksudnya karena terlalu nempel sama jasad, maka disuruh keluar tuh susah. Orang yang susah ngucapin ucapan terima kasih, maka itu ciri bahwa dia itu terlalu cinta dunia. Sampai segitunya. Ya, sampai apa? Gengsi, mau ngucapin makasih itu gengsi luar biasa. Berat. Sampai nanti apa? Mungkin bahkan ketika saya ngomong begini ada gitu ya orang-orang yang mengatakan, "Teu hayang teuing nuhun kasih eta." Gitu. Itu teh berbahaya. Kenapa? Karena itu jadi ciri bahwa seseorang terlalu nempel sama dunianya. Ya, atau tadi jiwa atau ruh yang terlalu nempel sama jasadnya. Makanya apa Bu? 3 kalimat sakti itu apa aja? Yang harus mudah keluar dari lisan kita? Makasih, maaf, tolong. Ya, 3 itu tuh harus gampang keluar dari lisan kita. Ya, terima kasih, tolong, maaf. Ya. Jadi misalnya teh, ibu meskipun sebetulnya memang nyuruh, memang bayar, pesan ojek, ya kan? Kemana misalnya? Ke gedung sate, ente, pasar baru misalnya. Ya, terus begitu udah ada, Pak, tolong ya ke pasar baru, tolong tambahkan kalimat itu.
Pak, pasar baru ya, sih. Tapi tambahkan, tolong ya ke pasar baru, maju, ya, gitu. Ya, nyariin rumah ibu teh hese si driver teh, bu paket, ibu teh bumina paling mana, kan gitu. Begitu ada ketemu, Pak turun punten ya, susah nyarinya. Nggak apa-apa bu, wajar dan memang sih. Tapi biasakan itu. Maaf ya Pak, susah ya nyarinya ya. Gitu. Ya. Karena ada orang yang begitu nerima paketnya udah lewat gitu. Nah itu nggak boleh. Bu paket, oh iya bu. Nuhun Pak. Gitu. Halo. Kenapa banyak pulang-pulang hari ini? Biasakan. Tolong, maaf, makasih. Tolong, maaf, makasih. Ya. Bu. Halo. Iya. Termasuk apa tadi kalimatnya? Bahwa jasad tidak akan keluar ya karena kondisinya diliputi tidak senang. Nah, orang nggak mau ngucapin maaf, makasih, tolong itu karena apa? Karena nggak seneng. Nggak seneng karena tidak membiasakan atau nggak ridho aja gitu, nggak mau. Nah itu teh nggak boleh. Ya, tadi itu harayang tuh yang minta tolong kasih eta. Nah itu teh kan ada sesuatu kan? Ya nggak boleh. Paham? Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Mau tanya kan? Enggak? Alhamdulillah. Lanjut lagi? Apa udah? Satu lagi ya. Baik, hadis 220, judul 113. Pertolongan seseorang terhadap saudaranya. Ya, hadis 220. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW ditanyakan kepada beliau, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab, beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya, jihad. Lalu ditanyakan, memerdekakan budak apa yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Orang itu lalu bertanya, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan itu? Beliau menjawab, engkau bantu orang yang menjadi gelandangan atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Orang itu bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mampu? Beliau menjawab, tidak berbuat buruk kepada manusia. Sesungguhnya itu adalah suatu sedekah yang engkau bersedekah dengannya kepada dirimu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, di hadis ini Nabi sampaikan, satu, amalan yang paling baik adalah apa? Beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Itu dulu. Ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Memerdekakan budak apa yang paling baik? Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Di sini disampaikan bahwa sedekah yang terbaik adalah yang paling mahal dan paling berharga. Itu. Ya. Jadi ibu belum sedekah yang terbaik kalau masih nyari yang paling murah. Sering ya saya bilang ya, dompet ibu ada 5.000 dan 50.000. Yang mana yang paling berharga? 50. Yang mana masuk cancel? 5.000. Nah, itu teh belum berarti. Makanya benar, hadisnya tadi bilang, bagaimana kalau tidak mampu melaksanakannya?
Ya, maka Nabi sampaikan engkau bantu orang yang menjadi gelandangan atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Apa maksudnya? Bu, kalau belum bisa mengerjakan sendiri ya sebuah amalan, maka apa yang kedua? Ibu belum bisa nih mengerjakan tadi, wah ngeceng 50.000 mah berat Ustaz. Nah, maka apa? Minimal support orang lain, ingatkan dan ajak orang lain untuk sedekah yang terbaik. Ya, ibu teh tahu misalnya teman ibu mah ada beunghar. Jadi apa? Sok-sok atuh didinya mah sing gede sedekahna, cek ibu teh. Ya, terus kata teman ibu kan, ayo didinya kan 5.000, kan saya mah teu boga, cek ibu teh. Ya, maka gimana? Maka teman ibu akhirnya yang sedekah yang banyak, ibu kebagian pahalanya. Ya, support, dorong orang. Ibu pernah ini nggak? Pernah dapet lihat status orang dibutuhkan apa deh ya yang gampang, dibutuhkan golongan darah, pernah ya? Golongan darah naon? AB, ibu teh C, ibu mah ya, dibutuhkan golongan darah AB, ibu mah O misalnya teh. Nah, maka gimana? Reset, di-share, di-forward, atau dijadiin status. Nah, ibu kebagian pahalanya. Karena ibu mungkin gak bisa. Ya, gitu. Ibu mah kiruh deh misalnya ya. Misalnya. Jadi gimana? Belum bisa nih untuk donor darah, nge-share di update status atau sama ibu disampaikan lagi pokoknya. Disebar, boleh. Jadi tahapannya gitu, beramal itu yang paling utama kata Nabi adalah beramal dengan yang terbaik. Ya, nggak bisa, ya tetap tadi beramal. Tidak bisa 50.000, 5.000 oke lah. Suatu ketika nggak bisa nih, maka minimal dukung orang lain untuk beramal. Ya, kalau nggak bisa juga gimana? Makanya tadi tanyakan kan bagaimana kalau tidak mampu? Maka Nabi menjawab, tidak berbuat buruk kepada manusia. Sesungguhnya itu adalah sodakoh ya, yang engkau sodakoh dengannya kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kalau beramal nggak bisa, ngebantu nggak bisa, nge-share nggak bisa, maka minimal apa bu? Diem. Ya, apa diemnya? Diam lebih baik daripada berbuat buruk. Kenapa? Karena yang paling celaka adalah apa? Udah mah nggak beramal, tapi ngomong jelek. Apa misalnya? Ngenceleng cuman 5.000, cukup apa? Terus sama temennya ditanya, didinya ngenceleng sabaraha? Henteu sih, teu nyandak artos abi mah. Itu teh nggak boleh. Ngerti nggak? Jadi urutannya gitu bu, beramal yang terbaik atau semampunya, atau bantuin orang beramal. Kitanya enggak sih, tapi bantuin orang aja. Ya, kalau nggak bisa diem, jangan berkata yang buruk. Dah di situ. Kenapa? Karena dengan diam dan tidak berkata buruk saja itu teh nilainya sedekah. Ya, sedekah yang terbaik semampunya atau bantuin orang sedekah. Ya kan ada yang sedekah nih, ya, ibu dikasih makanan, bantuin ngangkut, ibu bantuin mindahin, itu juga jadi nilai. Nggak bisa, jangan berkata yang buruk. Begitu dibuka, ku ibu teh, ngan kieu hungkul, itu nggak boleh tuh. Itu nggak bersyukur. Ya, udah matu mere. Terus komentar jelek, itu nggak boleh. Ya, coba lihat kandungan hadisnya. 1, iman kepada Allah dan jihad di jalannya merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Jelas ya, ngerti ini mah. 2, dorongan agar membantu orang yang membutuhkan bantuan
melakukan pekerjaan karena ia tidak mampu melakukannya, seperti buruh. Bantuin orang. Kalau ibu nggak bisa melakukan, minimal bantuin. Apa ya? Contohnya apa? Tadi ngangkut barang misalnya, besok dia dibantu sana. Gitu. Paham? Ya, gitu. 3, usaha Islam dalam membebaskan para budak. Maksudnya selalu ya, dulu karena zaman perbudakan, jadi semuanya sebisa mungkin dibebaskan. Karena membebaskan budak itu sesuatu yang termasuk yang paling susah untuk dikerjakan. Ya, yang terakhir, tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain masuk kepada kategori keimanan. Apa berarti catatannya? Bu, orang beriman itu nggak gangguin orang. Catat ya. Dengan apa? Dengan apapun. Dengan lisan, dengan tulisan, dengan pandangan mata, dengan apapun. Nggak boleh. Apa bentuk pandangan mata? Suka ada orang delak-delek kalau melihat kita, nah itu teh mengganggu, nggak boleh. Ya, di pengajian delak-delek, nah itu belum, itu jadi tanda bahwa dia belum beriman. Ya, makanya orang yang ngaji itu betul-betul menjaga dirinya, jangan sampai ada yang mengganggu orang lain. Ya, pengajian, duduk, tapi tas nate ngahalangan batur temenan. Ya bu, contoh aja, ibu langsung ninggalikeun tas masing-masing, udah aman, tenang. Ya, ada orang pengajian tapi terus nyender ke kita teh sampai kita teh berat, itu teh nggak boleh. Ya, kalau enggak kakinya apa nih, lututnya numpang sama sebelahnya, nggak boleh. Ya, gitu. Kecuali diizinkan. Apa yang diizinkan biasanya? Puntennya ya teh, aduh nyeri, sampean nyeri, sing siremen, nah itu diizinkan. Ya kan? Ya, jadi intinya apa? Tidak mengganggu orang lain. Itu seminimal-minimalnya sedekah. Udah, cukup ah, bisi segerti ibu ulang-ulang nantinya. Pelajaran utama kita hari ini berterima kasih. Ya, gitu. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulul karim wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih. Ibu sing sehat semuanya. Semoga jadi ilmu bermanfaat, bisa kita amalkan dan Allah melimpahkan ridhonya, kasih sayangnya, petunjuk dan ampunannya kepada kita semua ya. Amin. Baik, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hatur nuhun, hapunten sabadaya kelepatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.